Ini sama temanku. Apa? Ini udah sama temanku sih. Oh, udah semua di situ. Cuma ini Iya. yang datang, Halo. Halo, cuma dia doang. Yang lain Siapa itu namanya, Dek? Ardi. 4 orang kata Faiz ya. Iya, Iya. 4 orang. 5 orang. 5. 5 orang. 5. Tapi yang bisa hadir hari ini cuma kami dulu. Yang lain itu karena libur lagi sibuk sama ininya. Satu ke Jakarta, satu balik Surabaya, satunya lagi di Surabaya juga gitu. Apa nih? Siapa yang mau buka pembukaan? Nah, ini. Kau. Jadi ini bukan nama dosen ya. Nggak, jadi yang sebenarnya ngide kayak gini tuh sebenarnya Ardi ya. Jadi Kau kelempar gitu. kan kamu kan yang ngajak aku. Iya. Nah, monggo dijelasin Mas, Go. Gimana? Ya, ngomong. Jelasin. Mungkin aku jelasin dari ide aplikasinya ya. Apa aku panggilnya apa? Kak, Abang Om, aja, Abang. abang aja. Oke. Serah, abang boleh, mas boleh, serah. Ya, mungkin aku jelasin konsep aplikasinya dulu ya. Jadi awal mulanya tuh aplikasi ini tuh ku buat tuh karena aku pas waktu itu pernah dibully gitu lah. Karena ya hitam, jelek, terus kayak akan Tawa parah sih. Iya, terus kan aku abis itu udah lumayan belajar ngerti skincare lah, fashion. Terus aku ngeliat nih di teman-temanku juga ternyata mereka ngalamin hal yang sama gitu. Nah, terus kayak di cowok, apalagi di cewek kan, di cewek kayak apa ya, beauty itu segalanya lah kayak gitu. Terus kayak aku niatnya mau bikin aplikasi. Nah, jadi aplikasi ini tuh biar bisa nge-solve problem itu. Jadi aku tuh mau bikin di mana di aplikasi ini tuh kita bisa nge-scan wajah kita. Nah, terus abis itu tuh kita bisa tahu gitu undertone personal color tuh apa gitu. Personal color kita tuh apa. Jadi personal color tuh kita misalkan pakai baju warna abu nih. Nah, wajah kita tuh bisa kelihatan lebih cerah, bisa juga kelihatan lebih gelap gitu. Nah, itu ngaruh banget kan. Terus yang selanjutnya itu ada ini face shape analysis. Nah, jadi di situ tuh kita menganalisa wajah kita bentuknya tuh apa, kan ada kayak oval, terus segitiga, kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh ngaruhnya tuh ke banyak hal gitu. Contohnya kacamata. Soalnya ada kan orang yang asal pakai kacamata kelihatannya tuh jadi kayak gak cocok gitu. Terus abis itu Berarti gimana nih? Kalau aku gimana nih? cocok. Ya, terus abis itu iya, terus abis itu ke ini potongan rambut. Soalnya aku dulu pernah potong rambut terus salah malah jadi kayak aneh gitu. Terus kayak aku pernah potong rambut itu di barber. Nah, itu tuh kayak di iniin lah sama barbernya. Aku kan pas itu belum tahu kan potongan rambut yang cocok itu apa. Terus disaranin sama barbernya. Terus kayak teman-teman tuh kayak shock gitu, kok jadi beda gitu, kok jadi lebih ganteng kayak gitu. Siapa yang bilang kau ganteng? Aku bilang angka semua. Lo bukan itu cewek lo. Oh, cewek. Iya, cewek. Terus kayak iya, abis itu kayak aku tanya kan sama temen-temenku yang cowok sama yang cewek. Terus kayak masalahnya tuh dari face shape analysis itu bisa banyak tuh, ke kacamata, terus ke potongan rambut, abis itu ke jilbab kan. Aku tanya sama cewek-cewek itu, mereka ternyata kesusahan gitu cari jilbab yang cocok sama mereka. Terus kayak abis itu ke fitur selanjutnya itu ada skin analysis. Nah, jadi di skin analysis ini kita bisa menganalisa tentang kulit kita. Di situ tuh bakal kelihatan tuh aku punya jerawat, terus aku punya pori-pori besar. Nah, kayak gitu. Terus abis itu tuh cara mengatasinya gimana? Kan itu biasanya dari pola makan sama pola hidup. Kalau misalkan jerawat di pipi itu biasanya karena bantal yang kotor tuh. Habis itu ada
ngaruhnya tuh ke ini foundation. Soalnya aku tanya kan sama temen cewekku, masalah terbesar yang kamu hadapi itu selama apa ya? Selama skincare, fashion itu tuh apa? Nah, itu tuh ternyata milih foundation soalnya beda kulit tuh bakal beda gitu tampilannya. Dan itu tuh mereka ngakalinnya tuh susah gitu. Mereka cari di marketplace-nya terus mereka posting apa? Mereka di IG pakai filter terus abis itu masih belum cocok kan. Terus kayak masih harus dipasin lagi dan itu tuh ribet katanya. Terus abis itu tuh ada lagi fiturnya tuh mungkin yang terakhir ya aku jelasin tentang itu outfit recommender. Jadi berhubungan masih dengan personal color tadi. Nah, di sini tuh bakal direkomendasiin gitu outfit yang cocok buat kamu tuh apa. Misalkan kamu mau ke mana ya? Misalkan mau ke kondangan nih. Nah, outfit yang cocok tuh kayak gimana gitu. Terus vibe yang cocok tuh yang kayak gimana kayak gitu. Nah, mungkin masih banyak sih fitur lainnya tapi mungkin aku jelasin segitu dulu. Nah, untuk fitur-fiturnya ini kan itu diintegrasikan sama itu kan, sama kamera. Nah, itu bakalan ada AI-nya gitu buat nganalisisnya. Nah, itu tantangan sih. Karena contohnya kayak hijab atau apa tadi? Apa ya mana? Gaya rambut pakai barber kan itu kan kita harus ngumpulin datanya kan, data setnya. Kita ngelatih AI-nya dari zero. Terkecuali kita bisa dapat data yang persis kayak gitu. Nah, itu bakalan sulit sih menurutku. Awalnya tuh kan kami tuh nyoba pakai ini bang, pakai vibe coding, Rock AI untuk buat prototipenya. Awalnya itu aku yang bakalan nanganin semuanya itu kayak full stacknya. Nah, ternyata nggak kuat aku gitu, karena belum pernah aku belajar itu mobile app development, belum pernah sama sekali. Nyentuh belum pernah, bahkan belajar materi belum pernah, tiba-tiba langsung praktek gitu. Nah itu, akhirnya kemarin siapa sih namanya? Mas itu. Mas siapa yang mana? Yang itu D3. Aduh lupa aku. Lupa. Pokoknya jadi kayaknya untuk backend itu bakalan dipindahin ke yang satu lagi yang D3 Politeknik Negeri Surabaya itu. Terus aku bakalan nanganin frontend-nya sambil belajar gitu. Biar yang masalah AI itu dia yang lah. Aku masih itu ngeri gitu. Kalau dari sudut pandang abang ya, melihat case kalian itu ya, penerapannya mau pakai AI gitu, itu mungkin yang perlu didalamin promptingnya aja sebenarnya. Kalau wireframingnya bisa aja kalian buat gitu, pakai AI sekalian wireframing juga bisa sebenarnya. Tergantung bahasa programan yang mau kalian pakai kan. Ada banyak tuh kalau mobile app bisa pakai React. Tahu ya React ya? Tahu. Belum. Tahu. Ada React, terus ada Flutter, terus ada Kotlin juga, terus ada Java biasa itu, Java native gitu juga bisa gitu. Ada banyak lah intinya buat bahasa programan untuk mobile development. Tinggal disesuaikan, kalau menurut abang sih kalau bahasa itu disesuaikan sama tingkat pengetahuan kalian aja. Senyamannya kalian, karena kan ini kan buat tugas ya. Senyamannya kalian itu ngodingnya itu pakai bahasa apa? Terus yang kedua, sejauh apa bahasa pemrograman itu bisa diintegrasikan dengan AI? Mungkin pemilihan bahasa programannya ya. Ini karakter pemilihan bahasa programannya. Sejauh apa bisa integrate dengan AI? Tuh. Terus itu aja sih paling ya, tingkat kesulitan sama itu doang paling. Itu aja paling mobile app ya. Terus nanti mungkin kalian kasih batasan aja, misalnya nanti aplikasi ini hanya bisa dijalankan di Android atau mau bikin ini juga iOS juga enggak? Untuk awal-awal itu pasti Android sih, soalnya kalau misalkan pakai Flutter itu masih berat sih. Ya, nggak apa. Jadi dibatasin aja, misalnya kan di tugas kalian ini kita bikinnya hanya untuk Android dengan support misalnya mulai dari versi Android versi sekian aja misalnya, jadi nggak support ini ya. Jadi dibatasi gitu, ada batasan apa istilahnya? Minimum requirement-nya lah, gitu. Untuk aplikasi kalian itu pertama. Terus kalau untuk
ngatasi teks-teks fungsional untuk menyelesaikan problemnya itu sebenarnya mainan. Kalau udah pakai AI sebenarnya prompting doang sebenarnya. Baik nanti UI-nya itu bisa kalian kasih pilihan misalnya. Dari kalian berarti itu ngasihnya itu ini di front end ya, ada front end ada back end kan. Nanti di back end-nya transaksi front end doang. Di front end-nya mungkin kalian kasih misalnya mau nyari kacamata gitu ya, kacamata yang dikasih parameternya katakan bentuk wajah oval atau apa gitu kan. Terus bentuk rambut kayak gimana. Jadi kalian udah kasih parameter-parameter yang bisa dipilih sama user per case. Tadi kayak misalnya pilih kacamata, pilihan outfit, apa tadi lagi? Pilihan hairstyle, ini video biar bisa skincare, terus pilihan apa lagi tadi kan? Nanti di setiap fitur-fitur itu tadi ada penjabaran untuk promptingnya. Nah, tadi untuk kacamata dia apa aja yang menurut kalian itu dibutuhkan untuk nge-prompting permasalahan tadi. Tadi kan misalnya jilbab mungkin bentuk wajah atau warna kulit mungkin. Abang nggak tahu ya, maksudnya mungkin kalian lebih bisa mendefinisikan apa aja yang yang dibutuhkan gitu. Nah, kalau untuk promptingnya yang tinggal ditranslasi nanti dari variabel tadi, variabel A sampai Z tadi, bukan bisa guys, dijadikan sebuah prompting itu nanti dikirim ke backend. Backend nanti yang komunikasi nanti ke server AI-nya. Misalnya kalian mau pakai apa? Mau pakai OpenAI, mau pakai Gemini gitu kan, atau pakai apalagi banyak lah, pakai Qwen, pakai Llama, pakai Meta atau apapun itu ya, terserah lah, mau menyebutkan wrapper aja kan. Iya. Waduh, lagi. Kenapa nge-lag? Susah. Nge-lag. Lebih ke koneksi ku kayaknya. Bayar atau kalian punya hardware sendiri? Gimana Bang? Tadi nge-lag tadi. Nge-lag tadi. Nge-lag tadi ya? Sorry. Untuk backend LLM-nya nanti kan pakai LLM harusnya kan? Iya. Tuh. Model harusnya. Model itu kan pakai third party kah? Kayak OpenAI atau semacamnya. Atau mau deploy sendiri LLM-nya di server kalian sendiri gitu. Nah, itu gimana? Kita mikirin dulu apa gimana? Kemarin tuh kan aku udah nanya juga. Pilihannya tuh antara bikin model sendiri. Kalau menurutku itu bisa lebih akurat tapi lebih lama kan. Terus harus udah ada datasetnya. Jelasin dulu tadi nge-lag tadi. Oh iya, tadi ini lupa ya. Ini apa? Ini aja. Rekam aja kalau memang mau direkam ini. Udah saya record, Bang. Coba ulangin tadi jelasin. Nge-lag tadi. Oke, kemarin tuh saya udah sempat nanya kan ke mentor lah bisa dibilang. Terus katanya tuh antara bikin model AI sendiri, mungkin secara cost itu lebih murah lah, tapi lama kan. Terus udah harus ada datasetnya. Terus yang kedua itu pakai wrapper yang tadi. Jadi ambil model AI yang udah ada, terus tinggal di fine tuning. Nah itu tuh kalau nggak salah tuh dia tuh bilangnya tuh buat GPT-4o mini $0.002 per request. Nah, aku masih bingungnya tuh kalau misalkan fine tuning gitu, biaya yang harus dikeluarkan tuh kira-kira seberapa? Soalnya aku tanya di AI itu lumayan besar katanya. Karena kan per prompt kan. Iya. Kan kita nggak per prompt itu maksudnya per request berarti kan per prompt kan. Kalau dari lain yang ngirim request 1000 kali berarti 1000 kali. Nah, perhitungannya paling ya kalian harus ini dulu sih, harus kalian batasin sih. Misalnya kalian memang mau ngetes itu berapa ribu kali gitu, jadi biar tahu dari awal. Misalnya kalian kasih batasan ya, kita mau development ini berapa kali request gitu, harus jelas itu, harus berapa request baru bisa dihitung costnya. Itu kalau pakai wrapper ya.
Ya. developer. Tapi kalau bangun sendiri gitu ya lebih murah. Kalau budgetnya agak tipis mungkin bisa consider pakai LLM gitu, ngedeploy LLM sendiri kan banyak yang gratis ya kayak Olama kalau nggak salah abangnya. Olama, DeepSeek itu juga gratis. Iya, kalau nggak salah. Tuh, itu gratis cuman ya gede, terus juga mungkin servernya juga harus lumayan gede. Cuman kalian bisa development sesuka kalian gitu kan. Itu aja bedanya. Selama server itu nyala ya kalian bisa development sebanyak yang kalian inginkan gitu. Itu kelebihan. Cuma yang kekurangannya tadi itu harus lumayan gede juga itu. Kalau nggak salah untuk jalanin kemarin yang coba DeepSeek itu minimal 4 kalau nggak salah ya, 4 minimal RAM-nya itu 4 GB. Itu aja udah minimal banget. Ya, RAM-nya 4 GB kalau nggak salah. Minimal banget itu. Atau mungkin cara lainnya adalah kalian nggak usah nyewa server, tapi pakai laptop, virtual machine, atau Docker lah. Atau kalau nggak pakai Docker gitu, bisa juga install di laptop kalian pakai Docker. Nanti dari aplikasinya seolah-olah ngirim request ke situ gitu kan. Itu bisa juga kalau untuk hemat budget. Tempat klien tuh kan. Kalau ada komputer yang nganggur di situ juga boleh diinstalin Docker buat LLM-nya boleh juga. Itu solusi yang lebih murah kalau menurut abang ya. Daripada nyewa server, karena nyewa server sekarang mahal karena dolar lagi gila-gilanya nih ya. Gitu sih. Ini saran aja, tapi ini abang balikan juga ke kalian kan, kalian yang ini ya, yang tahu kapasitas kalian sendiri, tim kalian kayak gimana. Kita omongin sama temen Reval itu yang masalah ya ini. Boleh. Iya, soalnya dia yang bakal nanganin nanti. Soalnya menurut abang itu yang paling krusial soalnya. Benar. Ya ini. Yang harus dipikirin dulu. Kalian maunya modelnya kayak gimana? Mau rapper tadi, mau subscribe rapper tadi, atau mau deploy. Mau deploynya pun mau deploy kayak gimana modelnya, mau di server atau mau di laptop pribadi, gitu kan? Itu harus direncanakan, terus nanti dimasukin aja di laporan kan. Itu requirement-nya apa aja. Gitu. Kalau misalkan deploy AI itu gimana caranya? Harus dapat API-nya dulu apa gimana? Oh, yang tadi deploy LLM-nya? Iya. Yang pertama itu ya kalian harus download datasetnya dulu. Download datasetnya dulu. Ada banyak tadi yang abang bilang tadi, ada Olama. Coba cari sekarang nggak apa-apa. Kalau mau buka sambil buka. Handphone itu ada namanya Olama. Lama kalau nggak salah. Lama gitu. Ilama gitu. Ilama. Terus DeepSeek sama Olama. yang terkenal itu sih nggak salah. DeepSeek R1 itu dari rilis publik. Nah itu. Berarti nih kalau untuk yang ini kita langsung gimana ya? Kalau kan ini untuk deteksi face gitu kan. Itu cocoknya ini deep learning apa machine learning, dia bentukannya bagaimana? Pakai yang apa? Yang deploy LLM itu aja, tinggal di fine tuning. Oh, oke. Mungkin servernya ke Docker kali ya. Iya, gitu aja. biar lebih murah. Kalau abang kasih linknya, bentar abang juga nyari biar ini aja nanti kalian bisa. Ini Olama, ada GitHub-nya. Di sini nanti kalian bisa baca dokumentasinya. Tapi kalau nanti mau nanya-nanya boleh banget, nggak masalah. Tapi mungkin abang agak slow respon ya kalau hari kerja ya. Iya, nggak apa-apa. Ini yang Olama. Ini yang Olama, terus ada lagi DeepSeek. Oh, ini di Discord-nya. Ya.
ada Discordnya juga itu. Apa maksudnya? Sorry, GitHub. Sorry. GitHub-nya. Tapi kalau nggak salah dia ada Discordnya juga. Nah, kalau kalian lihat di sini, bentar ada ya. Ini di sini di fitur search-nya itu udah ada dataset lain. Ada sekalian abang share screen aja kali. Share screen aja bang. Boleh. Kalau internetnya agak ini, matikan kamera juga apa-apa dulu deh kalau misalnya agak. Udah kan? Terus ada Quen juga, ada tulisan, udah ada ininya juga, udah ada cara cara deploy-nya. Jadi Olama ini sebenarnya dia udah jadi wrapper. Jadi kalian bisa pakai dataset yang udah ada gitu loh. Jadi Olama ini cuma buat wrapping-nya. Kalau di sini dilihat Olama. Nah, dia itu sebenarnya langsung bisa ngejalanin. Get up and running with LLM. Jadi dia bisa langsung ngejalanin kalian jadi rapper gitu. Jadi dia langsung bisa prompting. Ini dia pakai Olama namanya. Ini open source. Nah, di sini bisa langsung kalian deploy nanti Olamanya gitu kan. Terus saya tinggal pilih mau pakai dataset yang mana. Ada Gemma, ada Quen. Kalau OpenAI jelas nggak ada ya, karena dia tertutup. Iya. Banyak di sini, baik bang. Abang juga belum nyoba ini semua ya. Tapi yang cukup terkenal itu DeepSeek. DeepSeek itu cukup bagus nih, DeepSeek S1. Dia udah mirip kayak OpenAI sama Gemini. I see. Dulu tuh kalau nggak salah saya pernah nyoba yang DeepSeek itu. Berapa giga, 8 kalau nggak salah. Nah itu kan ini kan runningnya tuh di lokal, terus biar bisa ke servernya tuh gimana? DeepSeek. Iya. Harus login dulu ya. Jujur sih abang belum pernah pakai ini ya, belum pernah pakai DeepSeek ini. Sebenarnya untuk yang ini ya, yang versi online-nya ya. Biasanya itu abang yang coba itu ya tadi pakai Olama tadi itu yang abang coba. Yeah. Kalau kalau yang sering abang pakai itu OpenAI, ChatGPT gitu ya. Terus Quen, ada namanya Quen, Quen gitu. Ini. Ada Quen itu, terus yang lain-lainnya juga gitu. Tapi yang paling sering ini mau pakai buat kerjaan sehari-hari, Gemini itu dasarnya. Yang lain sih jarang ya mau pakai. DeepSeek itu juga jarang biasanya pakai Quen ini. Hal kayak kami itu, kayak kami yang first time gitu. Bahkan materi kami di bidang IT itu materi kami baru sampai Python yang GUI kan. Telat banget materi kami. Dan kami coba explore di luar sendiri kayak gitu, kayak gini langsung. Selain itu aku juga tanya ini, soalnya aku ikut ini GDGOC, Google Developer Group on Campus. Aku tanyain anak informatika kan, itu kan informatika, informasi itu, bahkan mereka nggak ada yang nyoba kayak gini. Aku ajakin join, mereka kayak masih ragu-ragu gitu teman-temanku, kayak aku belum sanggup kayak gini katanya. Aku kan mikir, loh bukannya kamu seharusnya lebih sepuh daripada aku kan informatika kan, kami masih bisnis digital soalnya. Gitu. Gak apa-apa. Ini juga masih baru penerapannya. Kalau di industri juga, di industri di Indonesia ya, ini penerapan AI juga masih baru. Banyak juga company, banyak juga perusahaan yang adopt AI. Berarti. Tapi kalau di luar negeri itu udah banyak banget. Dan banyak lah. Kalau abang sih, karena abang sebenarnya bukan software engineer ya. Mungkin background abang sebenarnya bukan software engineer, tapi abang pernah ngoding. Kalau untuk pekerjaan sekarang itu DevOps sebenarnya. Jadi karena DevOps, platform engineer lah, secara platform engineer.
bikin coding cuman buat ngebantu developer mempercepat proses developmentnya gitu. Dan deploy dan biasanya ada beberapa teman-teman juga yang ngajakin research beginian gitu. Ada teman juga yang dia itu bergelut di ML Ops gitu. ML Ops itu machine learning operation gitu yang ngurusin data train, buat pipeline gitu. Jadi sedikit tahu aja sebenarnya. Abang juga nggak begitu dalam juga gitu. Apalagi kalau company abang sendiri adopt AI baru awal tahun ini kalau nggak salah. Ya, baru awal tahun ini. Dan masih proses development ya, masih belum ready production juga, masih staging lah. Tapi gila sih, main sih, keren. Iya. Kita belum kayak gitu, masih jauh. Aduh. Masih jauh. Tahu Pak. It's okay. Kalian udah mau effort nyari tahu itu juga ada progress. It's okay. Tetap ini aja banyak belajar gitu. Soalnya abang ngerasa iri sama generasi kalian soalnya. Waduh, kenapa? Itu serius. Generasi abang dulu itu baca dokumentasi itu nggak kayak sekarang, nggak ada AI, nggak ada. Oh iya sih, benar. Dokumentasi langsung buka gitu kan, baca dokumentasi segala macam. Yang tadi jangan waktu tunjukkan tadi dokumentasi, itu lu baca hari-hari, lu baca itu aja. Kalau nge-stuck gitu kan, bingung error kenapa ya googling biasa, cari tahu satu-satu gitu, nyoba-nyoba, trial and error gitu. Kalau sekarang kan udah enak ya, udah ada AI, aja gitu kan. Harusnya lebih gampang sebenarnya mempelajarinya. Tapi kalau abang dulu waktu masih kuliah gitu, masih awal semester gitu, udah pernah nyoba buat aplikasi gini gitu? Maksudnya kayak langsung kalau awal masuk belum ada. Kalau semester 1 semester 2 emang belum. Abang semester 1 semester 2 masih baru masuk juga waktu itu, belum ini. Semester 4 waktu itu abang diajak ikut komunitas terus diajakin kerja, ya udah kerja. Berarti kita yang terlalu gila. Kami terlalu gila kan? Masih muda juga. Kalian ini dari sebenarnya jujur. Cuman it's okay, nggak apa-apa. Dan itu gimana ya, kayak awal-awal itu capek sekali sih, kayak karena belum pernah nyentuh. Aku itu baru di nyentuh website, terus mencerlearning dikit sama game development dikit-dikit ya, baru itu dikit, tiba-tiba kalau itu kan kayak aku udah belajar dulu, kayak website, terus game dev itu aku udah belajar dulu, terus machine learning itu aku udah belajar dulu dikit-dikit, tapi langsung ke mobile app development tuh aku nggak pernah belajar sama sekali. Bahasa pemrogramannya aku belum kenal apa gitu sebenarnya awal-awalnya, tiba-tiba langsung tek gitu, langsung kayak tiba-tiba dimasukin ke situ. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi justru bagus dong kan? Iya. Bagus banget kalau mau dari awal itu nggak bagus. Bisa masuk karir lebih cepat. Amin. Pengennya sih masuk ini ya, kerja di Google, pengennya itu khayal. Manggo. Pengennya sih kerja di Google ya, tapi susah lah. Tidur nggak ada masalah. Kalau boleh tahu abangnya kerja di company apa? Namanya Privy. Itu tanda tangan digital sebenarnya, identitas perusahaan, identitas digital sebenarnya. Cuman untuk sekarang kita ngejual tanda tangan digital, MFP gitu. Bisa cari kok di internet. Namanya Privy. Aku udah pernah nyari kemarin. Oh iya. Nanti bang boleh aku tanyain linkin abang ya, linkin biar kami follow juga. Boleh, ini tak kasih di sini kalau mau. Oh boleh. Kasih banyak. Apa? Oke. Abang lagi di Jogja ya bang? Kerjanya di Jogja ya? Lagi di Jogja, ya, kerja di Jogja. Deket dong dari Surabaya, Jawa Tengah. Makanya kau nggak pernah kesini. Nggak tahu, baru nanya. Nanti lah kami datang, soalnya liburnya lama ini, 2 bulan. Nanti kalau ngumpul duit dikit-dikit ya kan, ini lagi akhir bulan krisis, beli tiket kereta ke sana. Iya. Hari ini. Iya bang.
hari ini Ardi kan kita pas kuliah kan Jumat Sabtu Minggu libur kan. Ke Jogja. It's okay, gak apa-apa. Tapi ngasih tahu dulu ya, jangan berada-ada deh ya. Oh iya, aman dong. Rambutku kelihatan kayak mahasiswa akhir ya. Enak sih, aku kayak bersyukur gitu ada ini relasi yang bisa ada kerabat yang bisa udah expert di situ. Ya abang juga seneng kali, soalnya nggak ada kerabat kita itu yang IT kan. Abang juga seneng ada teman ngobrol. Kalian mikirin gimana cara dapat duitnya, mereka mikirin gimana ngontrol ininya, gimana mengendalikan ininya, kan mereka juga berhubungan dengan di bidang lain. Pamannya dia di bidang bisnis teknologi, dia pasti mikirin teknologinya gitu. Gak mungkin dia mikirin apanya aja, bisnisnya aja enggak. Dan itu pasti capek sekali baginya gitu. Tapi enaknya kalau udah jadi santai. Nah kalau anak IT nggak tahu ya. Kalau IT malah nggak ada berhentinya mas. Iya nggak ada berhentinya. Ya harus nggak ada sih, maksudnya kalau IT itu kamu habis kuliah dapat ijazah itu bukan berarti berhenti belajar, bukan. Justru harus makin belajar gitu. Karena teknologi berkembang terus. Bahkan percepatannya ngeri gitu, eksponensialnya ngeri. Bedanya sih itu kayak 6 bulan udah ada teknologi baru, per 6 bulan udah teknologi baru lagi. Kayak AI ini aja lah, ini kan pesat banget itu, cepet banget perkembangannya. Dulu itu cuman dulu itu kalau nggak salah AI cuman buat nge-crop ganti-ganti image gitu kan awalnya dulu. Nah, sekarang udah ngeri banget. Enaknya itu sih. Enaknya bisnis ini kan, kalau bedanya sama informatika, kalau kita udah berapa tahun mendalami, pamannya ke IT gitu, kita tetap kesulitan bagi waktu untuk belajar bisnis. Tapi kalau bisnis, ketika bisnis kita udah jadi, kita punya waktu luang, kita bisa belajar teknologinya gitu. Betul, itu juga yang pikirkan. Bedanya kalau anak IT, udah berapa tahun pun waktu luangnya masih nggak sebanyak anak bisnis ini yang udah bisnisnya jadi gitu. Betul. Jadi mau belajar bisnis pun kesulitan gitu. Karena bagi waktunya nggak bisa gitu. Sedangkan bisnis ya, kalau bisnis udah berjalan di bawah kakinya, di bawah tangannya, tinggal nyantai, terus sisanya dia gunakan waktunya untuk belajar teknologi lain-lain gitu. Contohnya kayak Timothy lah gitu. Dia bisnis tapi dia paham tentang AI dan teknologi karena dia udah bisa belajar itu kalau dia udah punya waktunya gitu. Ya, kalau dia bisa sekarang kan udah bisa beli ChatGPT atau bisa nge-hire expert gitu kan, bayar 1 miliar ajarin aku gimana caranya gitu. Benar. Iya kan? Tinggal aja. Misalnya aku mau belajar kasih arsitek 5 miliar, aku mau tahu ilmu arsitek kayak gimana sih kunci-kuncinya. Nah, itulah salah satu alasanku Bang masuk bisnis digital, biar bisa belajar sahamnya. Karena ada anak-anak relasi saham gitu. Kalau aku tanya ke GDGOC, kebanyakan nggak paham gitu di Google Developer Group. Kebanyakan nggak paham, mereka kurang itu. Wah, aku baru gini kitanya gitu. Tapi kalau di bisnis digital, apalagi terutama kelasku, yang kelas internasional itu, memang banyak banget anak-anak yang gila-gila saham itu. Bahkan pas nggak dibutuhkan laptop, mereka bawa laptop untuk mantau saham gitu, mantau market gitu, lihat marketnya gimana. Lagi makan. Kalau trader sih menurut abang bakal kegantikan. Nggak lama lagi paling. Paling mungkin 5 tahun lagi trader bakal kegantikan AI. Iya. Trader ya. Kecuali invest, beda lagi cerita. Ini nggak bakal habis digantikan. Variabelnya kalau itu. Belum X variabel yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu kan. Benar. Tiba-tiba perang. Tiba-tiba perang, tiba bencana alam gitu kan. Iya, termasuk itu kondisi geopolitik dunia itu termasuk kayak perang Iran Israel itu. Force major. Ya, tahu kan. Kadang gini juga sih. Sebenarnya perang-perang itu yang dikontrol sama orang anak bukan pemegang saham yang paling tinggi itu. Sebenarnya bisa aja mereka yang kontrol itu. Untuk kepentingan mereka kan, kita nggak tahu kan, karena pemahaman kita ke bisnis mereka itu masih jauh gitu. Bisa jadi banyak hal kok kalau itu udah jelas. Ya biar kejual aja senjata itu daripada ngerongsok ya kan. Iya. Kebuang dulu senjata itu, nanti bisa dibeli lagi, tukar lagi. Memang bisnis senjata. Kalau nggak jalan ya nggak masuk gitu duitnya. Nggak ada perang yang nggak ada yang beli senjata kan? Iya benar sih. Ya. Iya.
Itu kalau kamu mau cepat kaya dengan cara yang tidak manusiawi ya seperti itu. Aduh. Kalau ya jual senjata, kamu masuk ke perusahaan Lockheed Martin itu di Amerika, Lockheed Martin yang di Lockheed Martin. Nah itu masuk ke situ, cepat kau kaya Ardi, enak cuan. Tapi yo sebenarnya sih kalau menurutku ya teorinya gini, udah kaya nanti kamu pensiun tobat selesai masalahmu. Tinggal menikmati duit kan atas dosa-dosamu, terus tobat ya selesai kan. Bisa nggak ya kayak gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kayak kamu umpamanya nih manajer dari Lockheed Martin. Oh saya ternyata merasa diri saya itu ternyata selama ini saya salah gitu. Perang-perang ini semua ternyata salah. Saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan ini. Saya tobat. Terus dia nyantai ngabisin masa tuanya, tinggal ngabisin duit gitu kan. Sisanya dia tobat. Pertanyaannya